Baru lulus kuliah arsitektur tuh susah banget nyari kerjanya, dan lu akan banyak ngalamin penolakan di fase ini. So, yuk kita ngomongin gimana caranya ningkatin peluang lu dapet kerjaan pertama lu di dunia arsitektur yang kampret ini. Let's go. Soal pertama yang kita perlu syukurin tuh adalah demand arsitek di Indonesia tuh sedang naik sebenarnya. Ini tuh karena pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan di negeri kita, sehingga orang-orang tuh makin sadar kalau arsitek itu penting sebenarnya. Dan juga didukung oleh tren di mana orang tuh lagi nyari lingkungan yang well designed. Karena pandemi juga kan, mereka banyak berada di dalam ruangan, butuh ruangan-ruangan baru, butuh space yang baru, sehingga orang-orang makin sadar, oh arsitek tuh ternyata dalam mendesain ruangan tuh sangat-sangat penting perannya. Nah, tapi masalahnya itu akan mulai dari sini juga. Demand yang naik ini tuh berbanding lurus dengan persaingan yang makin ketat. Kualifikasi skill yang dibutuhkan juga makin tinggi levelnya. Dan masalahnya, pendidikan kita tuh belum adjust ke situ. Jadi, biro ataupun studio arsitektur tuh tentunya bakal nyari lulusan terbaik, biar mereka juga dapat bersaing. Kalau mereka nyari lulusan yang geblek kayak lu, gimana mereka dapat bersaing gitu kan? Oke, kita akan bahas gimana caranya untuk meningkatin peluang lu untuk dapat kerjaan pertama di dunia arsitektur. Yang pertama, bikin portfolio dan juga CV yang niat. Jadi di kantor gua, di mana gua kerja tuh, ada satu orang pelamar yang bagus banget pengalaman kerjanya. Tapi sayang tuh dia nggak diterima. Karena kita lihat cara dia memperlakukan karyanya tuh kurang mantep gitu. Karena portfolio itu dibuat kurang niat. Layout berantakan dan nggak kelihatan dia ingin menunjukkan karyanya secara proper. Nah itu kelihatan tuh dari cara dia nge-display dan juga ngeliat portfolionya yang kurang bagus. Bang, tapi gua nggak bisa ngeliat juga bang. Gua kan arsitek bukan di kafe. Hoi, belajar ini penyebab lu nggak dapat kerja karena lu malas untuk belajar juga. Jadi belajarlah untuk cari ataupun lu bikin CV dan juga portfolio yang bagus, nge-layout yang bagus, biar orang-orang yang ngelihat portfolio lu tuh juga nyaman ngeliat portfolio lu. Yang kedua, networking. Tentunya lu harus networking juga. Tapi dalam networking ini, gue saranin tuh lu nawarin value, bukan skill doang. Sekarang tuh networking kan banyak banget caranya ya. Lu bisa media online, lu bisa juga ketemu langsung. Ataupun bisa network dari teman-teman lu yang udah lu punya sebelumnya. Contoh kayak teman gue punya teman yang bisa masukin gue di perusahaan ini. Itu kan networking juga ya, orang dalam lah bahasanya. Nah, networking ini tuh gue rasa nggak boleh pasif. Jadi tuh lu harus jemput bola dalam sistem ini. Lu menawarkan skill dan juga value yang lu bisa kasih ke mereka untuk meningkatkan value mereka, sehingga orang-orang itu mau nge-hire lu karena lu bisa ningkatin value di diri mereka ataupun perusahaan mereka. Nah, skill itu semua orang kan bisa pelajari, tapi value lu yang set. Sehingga gue rasa nawarin value itu lebih bikin lu stand out dibandingkan orang lain. So, tawarin value over the skill. Yang ketiga, jangan pernah gengsi cuy. Gua lihat dan gua ngelakuin sendiri juga dulu tuh. Mau kerja harus di biro gede yang keren dan bisa gua ceritain ke teman-teman gua. Tapi emang siapa sih bro yang nggak mau kerja di biro gede kayak Andra Matin, PDW, Urbani dan sebagainya. Tapi coba lu pikir lagi deh. Gua ajak lu mikir dulu ya. Lu ada di biro kecil dan berhasil angkat value biro itu dan belajar banyak langsung dari bosnya. Dan dibandingkan dengan lu berada di sebuah biro yang gede dengan nama mantap, tapi lu cuma jadi bawahan dan gak pernah ketemu sama bosnya. Lu pilih yang mana? Ini pilihan aja ya, gue ajak mikir aja, pilihan tetap ada di lu. Kalau kata Jack Ma dan gue kutip, pekerjaan pertama adalah pekerjaan yang penting. Bukan berarti perusahaan dengan nama besar juga, tapi kamu harus menemukan pimpinan yang baik, yang dapat mengajarimu bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Jack Ma aja bilang gitu cuy. Yang keempat, jangan pernah nyerah. Ingat pas gue mulai video ini, apa yang gue bilang di awal-awal? Lu akan banyak ngalamin penolakan. Yes, itu yang perlu lu taruh di mindset lu itu. And that's okay, karena emang kerjaan pertama ini kan kerjaan yang paling susah ya. Susah karena yaitu persaingannya ketat, pengalaman kita belum teruji, itu logicsnya. Tapi yang bisa lu lakuin adalah improve dan apply lagi dan lagi. Jadi jangan nyerah cuy. Lu nggak apply di 10 perusahaan, mungkin yang balas 1,
yang interview mungkin nggak ada. Lu nge-apply di 100 perusahaan, yang nge-interview lu 10, mungkin yang keterima 1 gitu. Dan mungkin lu nggak biasa gitu. Dan ini gue pelajarin dari channel yang namanya Artihex. Lu bisa tonton channel dia juga. Lu tuh bisa gitu ketika di interview, setelah itu setelah di interview, lu nanya ke tempat yang lu apply itu, gimana caranya gue bisa improve diri gue, apa yang kira-kira kurang dari portfolio gue, apa yang kira-kira kurang dari CV gue. Lu bisa improve lagi, dan juga apply lagi. Jadi jangan nyerah, karena emang gitu. Gue tahu lu nggak biasa ditolak, arsitek pun gengsinya tinggi. Tapi untuk ini lo harus ditabokin dulu cuy, biar lo bisa tahu gimana merasakan dunia pekerjaan yang sesulit ini. Yang kelima, set batas waktu. Gua rasa ini penting untuk menanamkan deadline palsu di otak lo. Karena tanpa deadline, lo akan males-malesan. Gua tahu otak lo cuy. Dulu untuk gua dapat kerjaan pertama gua set batas waktu itu 1 bulan untuk gua dapat pekerjaan pertama gua. Ini tuh ciptain deadline palsu di otak gua yang bikin gua termotivasi dan juga belajar disiplin untuk terus apply dan terus improving. Jadi jika lu udah batas waktu itu, gua saranin pertama-tama tuh lu pikirin lagi, am I really wanna be an architect? Kalau iya, ya cari alternatif lain atau nggak apply lagi. Tapi kalau udah batas waktu yang ditentukan, gua saranin lu untuk cari alternatif lain dulu. Contohnya kayak freelance, desain apapun yang bisa lu desain. Kitchen set, kamar, apartemen, atau apapun itu yang bisa lo dapetin. Atau enggak yang lain-lain tuh, kayak kita kan punya skill desain lain juga ya, desain logo, ataupun desain banner, ataupun desain-desain yang berbau visual. Kalau lo nggak mau belajar. Tapi setelah lo coba pivot, kasih batas waktu lagi. Kasih sampai kapan gue mau ngelakuin pivot gue ini, sampai kapan gue mau escape gue ini. Dan if you really wanna be an architect, gue rasa lu harus balik ke poin yang keempat tadi. Jangan nyerah, keep applying. So, itu aja dikit-dikit yang gue rasa gue bisa share ke lu pada gimana caranya lu bisa dapetin kerjaan pertama lu, ningkatin peluangnya aja sih sebenarnya. Semoga bermanfaat. Thank you buat lu pada yang udah nonton, and I'll see you in the next video guys. Bye-bye.